saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Ciamis, Bapak Dadang Darmansyah SSIMM. Yang terhormat Kepala Diskominfo Kabupaten Ciamis yang dalam hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Statistik Bapak Asep Syahban STMM. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPRD Kabupaten Ciamis yang dalam hari ini diwakili oleh analis kebijakan ahli muda Bapak seluruh kepala desa atau lurah yang hadir pada kesempatan kali ini, serta Camat Ciamis atau yang mewakili, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Karena atas rahmat dan ridhonya, pada pagi ini kita dapat menghadiri acara Focus Group Discussion FGD Desa Cinta Statistik Desa Cantik Kabupaten Ciamis tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Statistik penuh cinta mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah di belajar cinta kepada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, Indonesia percaya dalam kata. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siap berdiri untuk bangsa. Agar kegiatan ini memperoleh berkah dan dapat terselenggara dengan baik, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama kepada Bapak Didin Mahyudin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mulai sejenak kita mengangkat kedua tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala agar apa yang akan kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azami sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bapak Didin telah membacakan doa. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala BPS Kabupaten Ciamis sekaligus membuka secara resmi kegiatan FGD Desa Cantik Kabupaten Ciamis tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Dadang Darmansyah SSIMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Diskominfo yang saat ini dihadiri oleh Pak Asep Syahban, ya, sahabat saya, juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dihadiri oleh Pak Ganjar Yuri Rahman, Pak Salam Baktos, Hadis. Yang saya hormati Bu Iis, statistisi ahli media BPS Kabupaten Ciamis, juga para perwakilan dinas yang hadir pada kesempatan kali ini, juga yang saya hormati para camat, para lurah dan kepala desa, baik yang hadir secara langsung maupun yang mewakili langsung
melakukan pembinaan statistik sektoral kepada desa, kelurahan, dan setingkat dengannya. Maksudnya adalah untuk meningkatkan kompetensi para aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan data desa. Karena kita tahu di desa dan kelurahan juga mengelola data statistik. Nah, harapannya dengan program Desa Cantik ini bisa semakin meningkatkan kapasitas dari para aparatur desa kelurahan dalam meningkatkan kualitas pengolahan data statistik yang dibuka. Selamat kepada para peserta dan seluruh undangan yang hadir untuk mengikuti kegiatan FGD ini. Semoga kegiatan ini menjadi salah satu anak tangga untuk mencapai pembangunan di Kabupaten Ciamis yang lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadang yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan FGD Desa Cantik ini. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Diskominfo Kabupaten Ciamis yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Statistik Kominfo Kabupaten Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama saya panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Desa Cinta Statistik bahwasannya ke depan kita akan dituntut lebih banyak bermain pada data. Jadi apapun yang dibicarakan oleh Bapak Ibu tanpa data yang baik dan benar itu tidak ada artinya. Manakala misalnya seorang pemimpin di desa ketika berbicara tentang data penduduk, data aset daerah, data perekonomian, data kemiskinan, dan lain sebagainya. Jika bicara terkait data, itu harus data yang akurat, data yang objektif, data yang betul-betul sangat tepat. Karena apa? Ini akan nantinya menentukan keberhasilan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu kami mohon izin tadi saya sampaikan, saya lupa bahwa memang harusnya Pak Kepala yang hadir di Kabupaten Ciamis menjadikan kabupaten yang telah terpilih menjadi Smart City. Nah, turunannya itu adalah Smart Village. Ini barangkali nanti mau tidak mau ini harus bareng Pak gitu. Jadi antara kebutuhan istilahnya infrastruktur di desa, manajemen sumber daya manusia, baik itu kaitannya tentang pengelolaan data statistik dan sebagainya, ini harus betul-betul seiring jalan. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan, oh ini mah ini tidak Pak. Jadi memang sudah saatnya sekarang Bapak Ibu sekalian bahwa infrastruktur yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional itu harus betul-betul berjalan bersamaan. Jadi tidak bisa kita berjalan satu persatu. Ya, oleh karena itu ini sekali lagi apa yang disampaikan tadi bahwa betul sebagai data-data yang mungkin nanti berisiko untuk memberikan informasi atau mendiseminasikan data yang dihasilkan oleh OPD, baik itu nanti sampai tingkat yang terkecil, nanti ke depannya insya Allah mungkin ini juga akan memberikan
data yang betul-betul akurat, akuntabel. Jadi data ini dapat diberi bisa kita manfaatkan gitu untuk situasi-situasi darurat seperti itu ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin sebelum kita ke acara inti FGD, kita akan istirahat dulu, break dulu. Bapeda yang telah hadir dalam acara FGD Desa Cipta Strategik pada hari ini. Masih semangat Pak? Masih semangat ya. Mudah-mudahan terus di kopian tambah cenghan ya, melek ya gitu ya. Baik. Selanjutnya setelah pemaparan kita akan lanjutkan dengan diskusi seputar Desa Cipta Statistik, termasuk di dalamnya adalah mendiskusikan identifikasi kebutuhan Desa Cipta Statistik yang mungkin formulirnya telah dibagikan oleh panitia. Tentunya terima kasih untuk Pak Adi, statistisi dari muda dari BPS Kabupaten Ciamis. Bapak dan Ibu yang saya hormati di Ujung Endi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Itu di Ciamis. Sekarang saya dipercaya di Kabupaten Ciamis, khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selaku analis kebijakan ahli muda. Salam bakto, satu salam di Pak Kadis, Bapak Abel Sandana, Hakutuna Wireh Adil Desa Suping, Nungkulan acara di Apokan Mulia, Jalaran, Kalasan Ayah Urban, seperti kegiatan rapat koordinasi terkait pengamanan dan persiapan Nataru. Kebetulan syukur bahwa Desa Cimari itu perwakilan dari unsur IDM, di mana Desa Cimari dengan kategori desa mandiri itu punya scoring 96,6. Kalau Desa Panjalu, silakan boleh. Dan kalau Desa Panjalu itu desa existing, desa cantik tahun 2021, 2022 dan 2023. Kebetulan scoring IDM-nya sudah saudara jalannya paling sempurna. Karena kalau dilihat dari indeks komposit, indeks sosial, ekonomi dan lingkungan tentu 100, sehingga menempati peringkat 1 untuk tingkat provinsi Jawa Barat dan peringkat 6 untuk tingkat nasional. Itu prestasi membanggakan dari statistik. Slide berikutnya, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan urusan statistik di Indonesia, statistik ini masih menjadi titik tekan bahkan pada visi dan misi Presiden dan Wapres terpilih. Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran itu punya pola pikir seperti ini dalam cita-cita Indonesia. Kalau kita lihat statistik itu masuk ke cita-cita yang ke-7 yang berbunyi memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat korsuga ataupun narkoba, judi dan penyelundupan. Itu kalau kita lihat. Kemudian kalau desanya sendiri itu ada di cita ke-6 karena Pak Presiden beserta segenap jajarannya ingin membangun dari desa, oleh desa dan untuk desa dalam rangka memicu dan memacu lagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Selamat siang dan semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo yang dalam ini diwakili oleh Bapak Kabid, Pak Asep Saban, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ganjar, sekaligus sebagai narasumber hari ini, berkualitas. Tidak lupa salawat dan salam kerangka program, output dan outcomes, manfaat serta perkembangan implementasi program khususnya di Kabupaten Ciamis. Next. Yang pertama adalah urgensi. Baik, yang dibahas ini mengenai urgensi. Sebenarnya apa sih urgensi dari Desa Cantik itu, Bapak Ibu sekalian? Urgensi program ini berangkat dari pentingnya data sebagai dasar pembangunan desa. Tanpa data yang berkualitas, perencanaan pembangunan menjadi tidak tepat sasaran. Kontrol kualitas program menjadi lemah dan evaluasi dampak pembangunan pun tidak optimal. Data berkualitas akan membantu desa dalam menentukan target dan strategi pembangunan, memantau perkembangan pembangunan desa, serta mengukur efektivitas dan dampaknya secara berkelanjutan. Urgensi program Desa Cantik. Hadirin sekalian, urgensi program Desa Cantik sebagai langkah dalam membangun desa yang berlandaskan data. Di sini data apa oleh narasumber pertama. Yang terhormat Bapak pemateri dalam hal ini, terima kasih atas waktunya. Sedikit mungkin yang sempat saya perhatikan atau saya tanggapi mengenai tentang data di desa sendiri, Pak, di desa sendiri. Apalagi dengan sempat Ibu tadi sampaikan bahwa ada pentingnya pemutahiran data. Kenapa? Itu menjadi, katakanlah, bisa disebut kendala bagi kami ketika data itu tidak ada pemutahiran yang tadi transparan, terpercaya, akuntabel. Pada dasarnya masyarakat sendiri atau warga desa itu sendiri, ketika ada pendataan baik dari BPS atau dari kementerian kelembagaan yang menginstruksikan tentang data di desa kami, kadang dari masyarakat sendiri tidak disampaikan dengan transparan atau tidak sejujurnya mereka katakan. Itu kan karena berkaitan juga kan dengan data kemiskinan ekstrim di desa itu kan berpengaruh kepada pendidikan desa sendiri itu tentang jumlah atau angka kemiskinan di desa kami. Kalau saya perhatikan, nggak tahu dengan desa lain, biasanya kayak antipati dengan pendataan itu. Kenapa? Karena suka disangkut pautkan, dikaitkan dengan bantuan biasanya. Ketika dia sejujurnya menyampaikan data keluarga itu sendiri, kadang ketakutan atau bantuan itu hilang. Tadi ketika ada bantuan yang memang data kemiskinan itu tinggi, padahal desa itu atau keluarga itu sudah tidak layak lagi menerima bantuan, tapi kenyataan di lapangan ketika ada survei atau pendataan tidak bisa disampaikan secara transparan atau sejujurnya mereka katakan. Itu mungkin kadang jadi kendala bagi kami. Bukan kami hitamkan tentang bantuan, tapi jadi kadang kalau kata saya jadi mindset yang kurang bagus tentang bantuan itu. Malah tadi berkaitan juga kenapa kami di desa kami ada semacam kerja bakti tadi sempat ditampilkan di slide di foto itu, karena untuk memunculkan tentang gotong royongan, Pak, yang saya rasa udah terkikis gitu. Kadang untuk ngajak dulu istilah jumsi itu kadang dibalikannya tuh yang terima bantuan aja gitu kan. Hal-hal yang itu untuk bagi kami mungkin ada saran atau bagaimana caranya. Yang pernah saya sempat dapat program dari BPS tapi dilaksanakan kuesionernya langsung ke masyarakat tapi dikelola oleh RT RW. Langsung mungkin RT membawahi satu RT sendiri, itu bisa agak sedikit transparan gitu. Walaupun juga kami dapat kemarin informasi dari Dinas Sosial tentang layak udahnya bantuan PK disampaikan kepada Majelis Bala Raya yang sudah curhat barangkali tentang potret nyata yang memang menjadi gambaran atas kehidupan sehari-hari di desa di Bala Raya. Dan
kita perlu mengakui bahwa memang kenyataannya seperti itu. Itulah yang terjadi dalam potret keseharian masyarakat di sekitar kita. Bapak dan Ibu, terkait dengan pemutahiran data dan informasi yang dimiliki oleh desa, saya kira melalui perguliran program dan kegiatan pemerintah setidaknya sudah ada beberapa kegiatan existing yang dilaksanakan, termasuk melalui Prodeskel. Prodeskel sebagai produk dari Kemendagri, dari Dirjen Bina Pemdes, itu dengan pembaruan atau pemutahiran 2 tahun 1 kali, jadi per semester ada. Jadi dan juga Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui nih bahwa statistik itu ada statistik dasar, ada statistik sektoral, dan juga ada statistik khusus. Jadi ada statistik dasar yang dikelola untuk statistik dari BPS yang melaksanakan. Kemudian statistik sektoral itu dari pemerintah, dari desa, itu sektoral yang bisa melaksanakannya, dari mulai data dan penyajiannya. Dan juga ada statistik khusus yang biasa digunakan, yang dipakai, yang dilaksanakan oleh khusus, misalnya oleh masyarakat sendiri, atau ada penelitian, atau dari perguruan tinggi, swasta bisa. Nah, salah satu tugas BPS adalah survei dan sensus tentunya. Di dalam tadi masyarakat, saya menanggapi yang pertanyaan Bapak, yang saran ya Pak ya. Nah, kadang-kadang masyarakat itu kalau ditanya A, jawabannya B, atau ditanya A, jawabannya A plus.